Kaluna secara spesifik. Ya. Kaluna, dan mungkin bisa ditanggapi secara singkat sama kita semua. Gimana sih kita bisa memotivasi diri saat kita lagi drop secara mental maupun materi? Oke, thank you. Jujur ya, sampai saat ini saya juga masih suka drop kok. Jadi yang kalian lihat saya udah sepertinya kuat, sepertinya selalu semangat, tapi kadang-kadang masih juga suka drop. Karena masalah hidup itu akan terus datang sampai kapanpun, sampai kita mati mungkin baru masalah akan selesai. Tapi dengan pengalaman, dengan pembelajaran yang luar biasa, saya tahu waktu itu akan menyembuhkan segalanya, betul. Tapi usaha kita untuk mengendalikan pikiran kita dan aksi kita itu yang paling penting. Jadi kalau mendapatkan sesuatu yang tidak enak, kamu serap dulu, take time for yourself, serap informasi itu. Yes. Kalau kita emosi, tarik nafas, coba hembuskan 3 kali sampai kita pikir worth it nggak untuk kita lawan atau enggak. Kalau worth it untuk kita lawan, lawanlah dengan cara yang beradab, dengan cara yang baik, dengan cara yang profesional, dengan cara yang sopan gitu. Nah, itu caranya sih memotivasi diri kita gitu, supaya kalau kita mau melakukan sesuatu tuh ada tujuannya gitu. Dan pada saat kita down, how to balik lagi, back again dari masalah pilihan. Apakah kita mau jatuh terpuruk, tersungkar dan tidak jadi apa-apa, atau kita bangkit untuk menjadi sesuatu yang lebih baik lagi? Yes. Kalau waktu itu, thank you. Waktu itu pilihanku adalah aku tidak mau jatuh lebih dalam. Aku maunya ke atas. Aku terprosok ke bawah, tapi aku akan climb back. So aku nggak akan biarin orang-orang untuk menertawakan aku hanya karena aku ada di bawah. Karena itu kan pikiran yang jahat ya sebenarnya. Mungkin orang-orang tidak menertawakan aku, tapi pikiran kita. So pikiran kita yang kita lawan adalah pikiran kita. Aku bilang aku nggak mau orang-orang menganggap aku seperti ini. Aku harus bangkit. Aku harus bisa ada di suatu tempat yang orang, terutama orang sekelilingku, bangga sama aku. Nah itu pilihan sih. Jadi pada saat pikiran kalian membuat kalian jatuh, lawan lagi dengan pikiran kalian. Tapi ya take your time, cermati, dengar informasi itu. Pilihan kita untuk selalu ada di tangan kita. So be smart. Aku selalu bilang di pikiranku, perangnya kalian ini adalah dengan diri kalian sendiri. Tapi pilihlah battle yang tepat untuk kalian lawan gitu. Kalau nggak penting, udahlah. Bodo amat lah. Dan apalagi kita tuh punya kuasa ya, selalu Iya. kita pikirkan gitu loh. Dan Iya. jangan nggak usah buru-buru untuk Betul. cepet-cepet keluar dari masalah, tetapi tenang dulu, tarik nafas dulu, berikan ruang untuk Betul. pilihan-pilihan itu muncul sampai akhirnya pikiran kita jadi jauh lebih jernih. Betul. Jadi kalau yang nggak penting, coba usaha untuk kayak ini kayaknya nggak penting untuk gue peranin. Kalau ini penting karena ini prinsip, ini value kita, stand up gitu. Yes. Oke. Semoga terjawab ya pertanyaannya. Aku langsung loncat ke pertanyaan kedua untuk terutama teman-teman yang megang komunitas nih, baik itu Mafe, komunitas Pempas maupun Simple Mom Indonesia. Banyak sekali korban ini yang datang lalu tiba-tiba berubah pikiran. Nah, berubah pikiran dalam arti mengumpulkan niat untuk berani speak up aja tuh udah susah banget. Nyampe di tengah jalan tiba-tiba kayaknya nggak jadi deh. Saya mau damai aja deh. Saya mau kembali deh ke masalah saya begitu. Dari kata Syah di rumah Free, apakah hal itu terjadi dan kalau terjadi apa yang dilakukan? Mungkin nanti Kak Popi sama Kak Mori bisa dari yang segi perempuan dewasa ya, karena kalau untuk anak perempuan agak beda. Kalau anak sifatnya harus kita intervensi. Kalau kita tahu ada kekerasan yang terjadi pada bully ataupun sebenarnya aku pribadi juga justru banyak belajar dari adik-adik yang ada di rumah aman gitu, gimana kayak tadi kayak kakaknya bilang deh, betul data kementerian juga yang terbesar pelaku adalah Orang terdekat. orang terdekat. Yes. Aku dalam konteks pemerkosaan itu dari ayah sendiri, paman, kakek, orang terdekat. Dan untuk ngomong itu kan berarti kita harus dengan resiko memutus hubungan, Persaudaraan, nama baik segala macam. Jadi salut banget sama mereka, memang jadi agak beda. Justru tadi ya dari support system, gimana orang-orang terdekatnya anak perempuan atau kita juga yang perempuan bisa membantu. Ayo bahwa kamu bisa, aku bantu. Walau tadi balik ke pilihan, kalaupun dia belum sadar dia korban, dia belum mau, ataupun dia akhirnya memutuskan aku nggak mau seumur hidup dah, aku nggak mau ngomong, biar itu dipendam, itu pilihannya.
tapi mungkin kita bisa bersama mendampingi, membersamai dia dalam proses pemulihannya. Kamu mungkin butuh ke psikolog, kamu mungkin apa-apa dan seperti itu. Oke, tetap dikembalikan lagi kepada Betul, individu masing-masing. tapi didampingi. Kapok, kita sebenarnya kalau di pentas ya, kalau di perempuan tanpa stigma kita punya satu metode namanya STAR, S-T-A-R, Stop, Think, Assess, Address. Stop dulu. Kalau kita ini ngomongin korban gitu ya, pada saat kita jadi korban kita stop dulu nih. Kita kan perlu meregulasi emosi kita. Apa ya sebenarnya terjadi? Tadi itu kekerasan bukan sih? Ini bukan sih, ini bukan sih. Kita tanya dulu ke diri kita sendiri. Setelah itu pikir, gue punya pilihan apa ya? Aku punya pilihan apa ya? Pada saat masuk ke bagian assess atau melakukan assessment, itu kita mulai bisa tuh masukin pendamping, misalnya ke Single Mom Indonesia atau pendamping kayak aku yang personal gitu ya. Dan kemudian kita melakukan assessment risiko nih. Jika aku melaporkan orang ini, apakah akan ada retaliasi? Aku malah justru diserang balik, dikriminalisasi. Kan seringkali kayak gitu ya. Korban jadi dikriminalisasi, pada akhirnya malah jadi dia yang kelabakan sendiri. Gimana caranya membela diri di aparat penegak hukum. Setelah itu baru address. Address ini adalah mengambil langkah yang paling tepat buat dia sesuai dengan kebutuhannya. Betul banget. Apalagi kasus KDRT, datang ke polisi dan kemudian habis itu sama polisinya dikasih tahu nih, begini. Mundur aja dulu ya. Namun it's understandable sebenarnya deh. Kenapa? Karena pada saat suamimu dilaporkan dengan tindak KDRT, artinya akan ada tindak pidana kan sebenarnya di situ. Begitu tindak pidana dan dia masuk penjara, anak akan ikutan. Anak akan kebawa, akan keseret. Misalnya kalau dia mencari nama bapaknya, Lala Lulu gitu ya di Google, yang keluar adalah putusan Mahkamah Agung bahwa bapaknya pernah masuk penjara karena gini gitu loh, gitu. Jadi itu sebenarnya yang pemikiran yang pada akhirnya di push sama masyarakat untuk membuat perempuan diam, membuat perempuan bungkam. Kasihan nanti anak lo, bapaknya lo penjarain gitu ya. Seperti yang terjadi juga sama salah satu penyanyi dangdut itu kan, banyak banget netizen yang pada akhirnya bilang, ih lo mau penjarain suami bapaknya anak lo gitu. Dan kalau misalnya kita kita membahas soal ada orang yang curhat ke kita, ada metode lain lagi, HALO. Do you need help? Do you need advice? Do you need opinion? Or do you need my cuma belum mau dengerin tulisan, gue pengen dengerin aja gitu. Jadi kalau ada yang curhat ke kita, belum tentu dia minta pendapat. Bisa jadi dia hanya ingin didengarkan. Speak up itu kan bukan untuk lalu kemudian ada action plan-nya. Bisa jadi speak up dan setelah itu dia lega dulu nih. Berikan dia waktu untuk ibaratnya kita endapkan dulu setelah udah jernih kayak tadi kamu bilang, kan masuk usuk gitu ya. Setelah sudah jernih dan kemudian baru ambil keputusan yang terbaik dan paling aman terutama buat dia. Karena kasus KDRT seringkali berakhir jadi femisida. Iya, gitu. Perempuan ya udah kayak gak ada harganya gitu ya. Oke, intinya berjeda supaya semuanya bisa clear dulu pilihan apa yang nanti akan muncul. Oke, dari kamu Rin? Dari saya sih mungkin lebih ke sisi kita sebagai orang yang mendengar ya kan. Hold your horses. Dalam arti naikkan empatinya. Jangan terlalu cepat menghakimi korban KDRT atau orang yang speak up terus dia balik lagi. Itu netizen jadinya ya. Coba diingat digital etikanya ya teman-teman. Jangan gampang menghakimi. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu sebetulnya masalah rumah tangganya itu apa. Dan KDRT itu kan permasalahan yang sangat kompleks ya Kak. Nggak hanya babak belur, ada banyak sekali layernya gitu. Dan yang saya pelajari dari teman-teman di Single Moms Indonesia, butuh minimal 7 kali percobaan untuk lepas dari lingkaran KDRT baru sukses. Jadi nggak gampang, bukan berarti si korban ini lemah, bukan berarti dia bucin. Ya udahlah, nggak usah dikomentarin ya teman-teman. Yang mereka butuhkan adalah apa? Support. Ya, apalagi dari sesama perempuan. Jangan terlalu gampang, jangan juga yang malah ngompor-ngomporin. Udah, doain aja ya. Mungkin kalau doanya dijawab Tuhan, kalau enggak gimana Kak? Gitu kan. Jadi menurut saya everyone have their own battles, their own hell. Kita tahan deh mulutnya gitu ya. Jangan pedes dikit-dikit gitu ya. Gitu aja sih. Tahan mulutnya, jangan pada sedikit-dikit. Dari yang sebelah sini tadi ada pertanyaan nih sama kaum laki-laki tadi. Ini penasaran katanya, ada nanti komunitas laki-laki. Kalau kan mau nambahin. Aku ini sih menarik kalau makanya tadi Mas, menurut aku
selesai dengan diri kita sendiri itu tidak hanya dari sisi perempuan, tapi dari laki-laki juga. Yes. Pada saat laki-laki itu juga selesai dengan dirinya, dia tidak ada hal yang perlu untuk diekspos keluar dalam bentuk apapun, dia akan mencari pasangan yang sama value-nya gitu. Jadi buat aku omongan ini juga berlaku kok untuk laki-laki, dan laki-laki juga punya hak yang sama untuk mendapatkan pasangan yang layak untuk dia gitu. Tapi share the same value, share the same mutual respect gitu. Maksudnya saling menghargai agar tidak ada yang merasa superior di dalam hubungan gitu. Tapi ya mungkin kalau ya mungkin itu kesepakatan bersama ya. Misalkan kalau laki-lakinya mau sebagai yang aku kalau dicepet-cepetin gitu langsung kayak bubar. Blank kan ya, sorry. Lagi seru juga ya. Iya. Jadi kan sebenarnya banyak kompleks juga. Kalau aku tuh selalu percaya dengan kesetaraan gender sih. Laki-laki juga punya hak yang sama kok untuk bisa menyuarakan isi hatinya dia. Kadang-kadang laki-laki juga korban KDRT juga ada banget. Jadi kita sebagai perempuan juga harus selesai dengan diri kita. Kita tahu bagaimana respect kita terhadap diri kita, dan kita juga akan menghargai pasangan. I hope itu Muncul ya. gitu. Oke, terakhir ini menjawab pertanyaan dari soft yang paling pojok. Coba ini 2 kata aja, boleh nggak? 2 kata masing-masing narasumber. Kira-kira 2 kata itu lihat sih udah dipelototin. Pertanyaannya adalah pesan untuk generasi muda. Pesan untuk generasi muda, perempuan muda untuk tetap bisa semangat melangkah ke depannya dan bisa aman, sentosa. Kalau Nah yang lagi pegang nih, 2 kata kalau Nah. Yang tadi nggak enakan ya? Nggak enakan, betul. Itu budaya yang memang Indonesia banget gitu. Nah kembali lagi kita harus tahu apa yang kita mau. Tahu apa yang dimau. Tahu apa yang kita mau. Tapi semua tuh balik lagi ke komunikasi. Kita harus berani komunikasi gitu. Kita harus berani menyuarakan isi hati kita. Yes. Dan kalau pada saat keluarga kita atau teman kita merasa tersinggung, and again komunikasikan itu dengan baik. Biarkan dia punya waktunya dia sendiri untuk berpikir, nanti get back lagi berbicara hati ke hati. Mungkin itu. Jadi win-win lah. Win-win. Jadi apa komunikasi? Mama kamu win, Ayo. Udah sedikit dari sih. Kalau saya gini aja sih Kak. Supaya nggak enakan. Silakan. Ya, untuk keenakan ya, gini, kita hanya bisa mengendalikan diri kita sendiri dan bagaimana kita bereaksi. Kita nggak pernah bisa ngendaliin gimana orang lain bereaksi, gimana orang lain beropini. Lepasin aja Kak. Lepasin sedih bodoh amat itu berlaku loh. Dan dengan umur itu akan Berlatih dengan seni bodoh amat itu. Kan kok Singkat padat sambat ya. Singkat padat sambat adalah kita punya tangan cuma 2 teman-teman, nggak akan cukup untuk nutupin mulut semua orang, tapi cukup untuk nutup telinga kita supaya kita bisa fokus. Kakak kalau masih muda cari komunitas, berkembang di situ. Kedua, jika ada aksesnya cari psikolog, siapa tahu butuh bantuan Anda.